Mau dibikin PowerPoint sampai 100, 200 bisa. Tinggal arahnya nih kemana. Setuju nggak? Ya, makanya kalau cuma maaf sekali lagi harus kita ini terus ditambah terus nih diarahin kemana nih, diarahin kemana nih. Ya, itulah kehebatan Al-Quran. Makanya Allah bilang di surat 31 ayat 27, apa tuh Bu Narati 3127? 3127. Aduh, lupa, Dok. Dengan 8 lautan nggak bisa. Oh iya, dengan 8 lautan ya benar. Kalau 18 109 dengan 2 lautan nggak bisa. Jangankan 2 lautan, 8 lautan aja nggak bisa. Nah sekarang kita sebagai umat muslim, buktikan satu ayat itu bisa jadi ribuan ini cerita. Kira-kira begitu Murdiati. Paham. Ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Maaf, Dok, saya satu yang nggak setuju. Apa? Dokter bilang dokter punya waktu terbatas karena doa-doa kami selalu majelis di sini mendoakan waktu dokter nggak terbatas karena kami masih bayi, masih perlu bimbingan, masih tertatih-tatih. Jadi jangan, kami nggak mau dokter mendengar dokter menyebut itu. Jadi karena waktu dokter tidak terbatas untuk kami. Allah sudah sediakan. Amin. Ya, jadi kira-kira begitu ya Bu Murdiati ya. Iya, Ngerti ya? insya Allah. Cuman, Ini soalnya Bu Murdiati, Bu Nur Hayati, terus Bu Netri, terus Bu Simanjutak, apa si Regar itu saya udah bikin bagus itu pola pikirnya. Udah mulai masuk. Terutama Bu Nur Hayati udah bagus ya. Cuman kalau ditanya masih bingung. Lupa terus udah berusaha hafal, lupa. Nggak apa-apa ya. Nanti dengan perjalanan waktu insya Allah. Amin. Dra, kita mulai Dra. Ya dok, udah mulai dok. Ente yang bacain ya. Baca. Insya Allah dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa kembali berkumpul di forum Zoom yang kita cintai ini. Yang sempat seminggu kemarin kita coba vakum seminggu ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali minggu ini dalam rangka kegiatan rutin kita Tadabbur Al-Quran bersama Dr. Ahmad Kurnia. Nah, seperti yang sudah dibagikan lewat flyer sebelumnya, pagi ini kita akan bahas tentang perjanjian yang dibahas di Al-Quran ya, perjanjian di Bukit Tursina. Ya. Yang siap jawab Bu Nurhati sama Indra nih kalau ada pertanyaan. Saya pengen lihat. Insya Allah saya coba dok. Ya. Insya Allah pagi ini kita akan bahas terkait perjanjian di Bukit Tursina gitu ya, dan hubungkan dengan kondisi zaman sekarang gitu. Nah kebetulan mungkin pagi ini saya diamanahkan buat membacakan dok ya, membacakan slide yang dibuat oleh Ahmad Kurnia. Jadi saya fakir ilmu sebenarnya terkait Tadabbur Al-Quran ini. Dimohon petunjuk lah nanti ketika membacakan dan dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian, Dr. Ahmad Kurnia khususnya untuk mengkoreksi jika ada salah penafsiran ataupun salah baca nantinya. Di kolom chat sudah kami bagikan untuk link download materi pagi ini dan beberapa link lainnya, itu ada link rekaman YouTube kajian-kajian sebelumnya, dan ada juga link kerangka pemikiran Tadabbur Al-Quran tadi, kisi-kisi yang disebutkan Dr. Ahmad Kurnia di awal tadi. Mungkin bisa kita download yang kita pelajari selama sehari-hari nantinya. Dan mungkin demikian saja kita awal dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Dok, beneran saya dok? Ya, silakan. Baca Bismillah, tenang.
Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita bagikan sebelumnya, pagi ini kita bahas tentang perjanjian yang cukup terkenal ya. Kisahnya juga udah difilmkan, beberapa kali difilmkan malah, dan disampaikan dari turun-temurun, disampaikan dari beberapa kitab malah, sampai kita yang paling valid yaitu kisah di Al-Quran. Gitu. Itu perjanjian Bukit Tursina. Nah, di judul ini dikatakan ada perjanjian yang lebih dahsyat. Apakah perjanjian yang lebih dahsyat itu nanti kita bahas beriring dengan pembahasan kita nantinya. Bahasan awal mungkin kita bahas tentang bangsa Israel ya, Bani Israel. Ya. Bani Israel kalau kita lihat dari nasabnya itu berujung ke Nabi Yakub alaihissalam gitu ya, di mana banyak kelebihan sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Bani Israel ini, di keturunan Nabi Yakub ini. Ya, kalau dikisahkan di awal itu ada kisah-kisah Nabi Yusuf yang cukup panjang ceritanya gitu kan, sampai anak Nabi Yakub, dan hingga dari 25 Rasul yang kita hafalkan dari kecil itu kan, 11 diantaranya keturunan dari Nabi Yakub kan gitu. Jadi 11 diantaranya keturunan Bani Israel. Sehingga tentunya Allah menurunkan Nabi Rasul yang cukup banyak di bangsa ini, tentunya karena bangsa ini punya kelebihan kan gitu. Jadi bangsa ini sudah dianugerahkan di mukjizat yang banyak gitu kan, diberi bukti-bukti kebesaran Allah gitu kan, dan diberi ilmu tentunya lewat nabi-nabinya, dan otomatis sebenarnya secara teori bangsa ini lebih dilebihkan dibandingkan umat-umat yang lainnya di masa itu dan gitu. Cuman ya karena sifatnya tadi di Al-Quran pun dicantumkan, dimaktubkan gitu kan, bahwa punya sifat yang pembangkang kan gitu ya, pendusta dan ingkar pada Allah bangsa ini. Bahkan kalau kita dapat cerita yang terkenal tentang Nabi Musa, itu kan yang membebaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun gitu kan. Bahkan setelah selamat pun, telah melihat berbagai mukjizat pun, tidak perlu waktu lama untuk bangsa ini ingkar pada Allah gitu ya. Mulai dari tidak mau ikut membuat patung sapi untuk disembah, tidak mau ikut berperang gitu kan, macam-macam lah. Bahkan pada saat itu ada 2 nabi yang mendampingi mereka kan gitu, rasulnya Nabi Musa dan sepupunya Harun alaihissalam kan gitu. Cuma tetap namanya hidayah ya, tidak semua umat bisa mendapatkannya gitu. Dan banyak juga dari mereka yang ingkar, bahkan sampai sekarang yang keturunannya kita bilang Yahudi itu pun tetap ingkar gitu. Bahkan setelah Nabi Musa pun masih banyak nabi setelah itu yang memimpin mereka gitu, ada Daud, Sulaiman, sampai akhir terakhir Nabi Isa gitu kan, Nabi Isa alaihissalam dari bangsa mereka, dan itu mengingkar, dan mereka terkenal dengan sejarahnya yang membunuh para nabi-nabi. Kalau lihat rujuk lagi dari Al-Baqarah 47 itu, wahai Bani Israel, ingatlah hikmatku yang telah kuberikan padamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain pada masa itu. Nah, jadi pada masa itu kuncinya gitu kan. Kalau pada saat ini tetap umat Nabi Muhammad SAW yang paling terbaik, seperti yang kita dibahas di Al-Imran 110 dok ya. Iya. Khairu ummati ummiyat linnas ya, kamu harus terbaik umat gitu ya. Di pada masa itu. Ini kadang banyak disalahartikan sampai sekarang pun, bahasan masyarakat kita orang Yahudi lebih pintar, lebih ini enggak. Jadi Yahudi terbaik di zamannya itu, zaman sekarang tetap kita yang terbaik. Cuma problem kita tadi kembali, kita tidak berdasar kepada Al-Quran hadis tadi permasalahan kita. Umat-umat kita, Islam itu memimpin dunia bukan memimpin Jazirah Arab. Memimpin dunia hampir 1000 tahun dok ya. 13,5 abad. 13,5 abad gitu kan. Itu dengan tuntunan Al-Quran hadis aja. Mulai dari zaman Rasulullah diturunkan kepada Khulafaur Rasyidin gitu kan, sampai dinasti-dinasti keislaman setelahnya gitu ya. Cuma didasarkan pada Al-Quran hadis dan bisa memimpin 1300 tahun. Nah, setelah itu kita juga sampai sekarang pun tidak bisa melampaui mereka. Kalau mereka itu kayak orang kafir gitu untuk
memimpin dunia ini, ya. Dan memang dijanjikan oleh Al-Quran, oleh Allah di Al-Quran. Memang bangsa itu akhirnya pada suatu fase dia memimpin dunia ini, dan tapi akhirnya tetap Muslim lah yang akan memimpin di akhir zaman nanti. Ya, cuma tergantung dari kita lagi untuk mendalami dari pegangan kita yang tadi, yang 2 tadi. Ya, perjanjian Bukit Tursina itu, ya kalau kita baca secara harfiah gitu kan, bagaimana Allah menerangkan diangkat Bukit Tursina di atas umat Bani Israel itu kan, sambil mereka memerintahkan mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Gitu. Dan bisa kita lihat beberapa dalilnya, Al-Baqarah 63, dan kita kami menjanjikan padamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan padamu, dan ingatlah apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Dan 93 diteruskan, pegang teguhlah apa yang kami berikan padamu dan dengarkanlah. Dan mereka dengan ringan gitu ya. Kalau kita nggak tahu posisi mereka waktu itu bagaimana, kami mendengarkan tapi kami tidak mentaati. Kalau kita lihat di sini, ya mungkin lewat Nabi Musa alaihissalam menyampaikan gitu kan, mereka dengan ringan gitu kan, dan kami tidak mendengar tapi tidak mentaati. Ya mungkin kita pikir waktu itu nggak mungkin manusia yang baru saja habis diselamatkan gitu ya, umatnya diselamatkan, dikasih hidup enak gitu ya, dikasih tempat yang subur gitu kan, yang nyaman, dinaungi awan, diberi berbagai kecukupan untuk umatnya, tapi bisa berkata demikian begitu. Jadi kita memang hidayah itu mahal gitu. Jadi sebaiknya kita tidak meremehkan kemungkinan kita di masa depan gitu kan. Mungkin aja kita sekarang beriman, di masa depan kita nggak tahu gimana. Tetap yang paling penting kita tetap jaga gitu kan. Jagalah iman kita, hati kita gitu kan. Jangan sampai seperti Yahudi ini yang baru saja diberi nikmat malah ingkar kan gitu. Mendasarkan pada hati mereka kecintaan menyembah pada patung anak sapi karena kekafiran mereka. Sangat buruk apa yang dilakukan kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Lalu di Toha 80, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu. Gitu. Kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu di sebelah kanan gunung itu, dan kami memberikan kepadamu man dan salwa. Ini makanannya makanan dari surga katanya. Makanan yang nikmat, enak gitu kan, mengenyangkan gitu dan sehat gitu. Dan pada akhirnya mereka pun minyak minta kan, ya Allah kami bosan makan ini aja kan gitu. Susah emang kalau udah kita ngomongin ini manusia secara umum sebenarnya, sifat-sifat manusia ya, yang mungkin sampai di kita, yang tidak tahu nikmat, yang sama ini kita tidak terima gitu kan, yang tidak bisa syukur gitu ya, kita menghina-hina Yahudi gitu ya, kita melaknat Yahudi, mungkin ini sifat-sifatnya bisa terbawa ke kita, mungkin bisa hati-hati, bisa lebih beriman gitu ya, lebih qanaah, lebih mengikuti petunjuk. Kita kembali lagi pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita terhindar dari sifat-sifat ini. Isi perintahnya Al-An'am 151 sampai 152. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan padamu. Pertama tentunya jangan mempersekutukan Allah. Yang kedua berbuat baik pada ibu bapak. Jangan membunuh anak-anakmu. Dan jangan kamu menerjemahkan kiri dan baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Jangan membunuh orang yang diharamkan gitu ya, kecuali dengan yang benar gitu ya. Ada beberapa syariah di mana kita membenarkan bunuh orang ya pada saat perang ataupun pada beberapa hukuman gitu ya. Dan demikianlah kami dia memerintahkan kepada melanggar kamu mengerti. Mungkin ini ada dalil yang lain kayak dok ya. Memang ada perjanjian dari Bani Israel ini di beberapa ayat lain gitu. Memang mirip seperti ini ya, jangan mendudukan Allah, buat pada ibu bapak ya anjurannya. Berbuat adil terutama gitu kan. Ada 5 perjanjian kalau saya lupa 5 perjanjian dari Bani Israel itu di Tursina. Inilah kamu mendekati harta anak yatim itu dengan cara yang lebih bermanfaat. Yang menjaga anak yatim salah satunya. Kalau di ayat itu di Bani Israel diwajibkan untuk menghormati, memelihara anak yatim. Menggunakan takaran timbangan. Ya dok? Ini perjanjian Bukit Tursina ini, Mbak.
Yang ini dok. Hmm. Oh. Kalau Ini dilihat bukan, oke. Bukan dari Rasul pada umat, pada sahabat-sahabat waktu itu dok ya. Ini. bukan ini perjanjian Tursina. Ya. Nah, itu waktu ingkarnya gitu. Dan ingatlah kitab kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut Firaun sedang kamu menyaksikan. Kita lihat di zaman sekarang kita nggak melihat mukjizat dengan mata kepala kecuali Al-Quran yang kita lihat mukjizat gitu kan, yang sampai sekarang masih kita rasakan, masih kita bisa pelajari, itu mukjizat dari Allah pada Rasulullah SAW, mulia terbesar gitu kan. Dan si Bani Israel ini diberi lihat berbagai macam mukjizat gitu kan. Cuma tetap saja tadi sifatnya masih sifat manusia tadi, ingkar gitu kan, tidak mensyukuri, kufur gitu ya, sehingga gampang saja berpaling setelah itu gitu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan. Karena itu bertobatlah pada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu, sungguh dia akan menerima tobat Maha Penyayang. Ya, pada ayat ini dikisahkan Nabi Musa marah gitu kan. Ditinggal 40 hari untuk menjemput Taurat, ya kan? Taurat yang wahyu dari Allah gitu kan. Kitabnya zaman itu, ternyata pulang-pulang melihat umatnya udah menyembah patung anak sapi gitu kan, yang kalau di kitab mereka, saya dapat info kalau di kitab mereka di Taurat Perjanjian Lama gitu kan, dikatakan Nabi Harun lah yang memerintahkan untuk membuat patung itu, sementara di Al-Quran disanggah kan gitu kan, ada namanya Samiri gitu kan, Samiri yang menghasut kaum Bani Israel, sementara Nabi Harun AS diancam gitu kan. Nabi Harun memang dari kecil tidak sekuat Nabi Musa karakternya dan sifatnya pendamping Nabi Musa gitu kan, untuk membimbing kaumnya, termasuk orang-orang yang soleh juga, orang yang beriman dan bertakwa juga pada ajaran tauhid gitu kan. Dan pada saat itu posisinya tidak bisa menyangkal atau membenarkan kaumnya waktu itu saat ditinggal Nabi Musa. Lalu pas Nabi Musa datang, Musa marah gitu kan. Kenapa baru tinggal 40 hari? 40 hari aja nih tinggal pada. Kita nggak ngomongin 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. 40 tahun, 40 hari ditinggal untuk menjemput kitab, udah ingkar gitu. Benar-benar ingkar yang pertama gitu, dari pesan yang pertama tadi. Pesan tentang tauhid gitu. Kita nggak ngomong yang kedua, ketiga, keempat, kelima, perjanjian yang pertama gitu. Untuk tidak mempersekutukan Allah gitu. Dan saat itu disuruh bertobat. Yang bertobatnya bunuhlah dirimu. Dikabarkan kita kalau nggak salah ada sekitar 70 ribuan ya. Akhirnya memang ada yang bertobat dan saya nggak tahu istilahnya saling bunuh apa bunuh diri gitu. Di kisahnya yang valid bagaimana. Jadi ada 70 ribuan manusia waktu itu yang akhirnya terbunuh waktu itu, untuk dalam rangka menyambut dari ayat ini. Ya, ini Samiri gitu ya, Samiri. Kita lihat nih Samiri ini, kita nggak ngomong Dajjal gitu ya. Dajjal itu udah ribuan tahun mungkin munculnya setelah ada kedatangan Rasulullah SAW gitu kan. Kita ngomongin Samiri ya, yang saat itu masih Bani Israel gitu kan, dan satu masa, satu tempat, satu waktu dengan Nabi waktu itu, nabinya Nabi Musa alaihissalam gitu kan. Bayangkan masyarakat, umat pun masih bisa lengah, hancur, sesat karena si Samiri ini. Kebayang kayak kita ngebayangin Dajjal, nanti fitnah Dajjal itu saat dia datang dia sendiri gitu, nggak ada yang sosok lainnya. Kalau kita ngomong nggak ada sosok Rasul kita yang mendampingi kita gitu kan. Jadi fitnah Dajjal itu benar-benar ada, itu benar nyata dan mesti disiapkan kita. Ya, kita nggak usah jangan menganggap kita dengan kehidupan sekarang ya, nggak mungkin gitu kayaknya bisa terjerumus dalam fitnah Dajjal. Ini kebayang nih Samiri satu masa dengan nabinya gitu kan. Masih banyak umat yang tersesat akhirnya ikutin Samiri gitu. Jadi
cukup berbahaya ya kalau masalah iman ini, masalah hati ini ya. Kita mesti hati-hati. Dalam Al-A'raf 142, dan kami telah menjadikan kepada Musa, berikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10, 40 malam jadinya. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhan yang 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan orang yang berbuat kerusakan. Ya. Ya, cuma itu tadi kisahnya, ternyata dikisahkan di Al-Quran mereka tersesat dan buat murka Allah dan Musa. Ya, ini kalau kita lihat ada perjanjian ya, perjanjian yang lebih tinggi, lebih berbobot gitu ya, lebih ekstrim dan lebih besar konsekuensinya dibandingkan perjanjian Bukit Tursina tadi gitu ya. Yaitu perjanjian dengan sumpah Al-Quran di kepala. Kita lihat ini gambarnya apa nih, Dok? Anggota DPR apa siapa nih, Dok? Ya, terserahlah siapa aja. Iya, ini gambar mungkin pimpinan di suatu negara ya, mungkin negara kita ini ya, kalau lihat dari bentuk wajahnya ya, negara kita, ada lombokpos.net, ada perjanjian di atas Al-Quran. Kalau saya sendiri, saya pernah mengalami posisi ini waktu saat sumpah dokter. Waktu saat sumpah dokter. Sumpah dokter ataupun sumpah jabatan gitu ya. Kita bersumpah, kita berjanji gitu kan, dengan sadar dan dipimpin oleh Ustadz mengangkat Al-Quran di kepala kita. Ini mengingatkan saya pada posisi itu, dan ternyata itu suatu perjanjian sumpah yang mungkin lebih tinggi kadarnya daripada Bukit Tursina tadi. Jadi mungkin sebagai dokter kita, Dok ya, kalau mau dokter ya mungkin berhati-hatilah kita, lebih hati-hati lagi dalam mengambil keputusan pada pasien gitu ya, pertimbangan berbagai aspek gitu ya, dan harus sebaiknya tidak mempertimbangkan aspek keuntungan ataupun uang di sana. Jadi semata-mata untuk untuk kesembuhan pasien sebaiknya gitu. Soalnya di awal begitu lulus sekolah 6 tahun disumpahnya kita kayak gini. Lebih coba dipahami lagi, coba lebih direnungkan lagi posisi kita saat ini. Dan untuk khususnya untuk kita semua pemimpin-pemimpin gitu kan yang disumpah seperti ini ya. Ingat lagi lah, ini sumpah yang lebih dahsyat dari sumpah Bukit Tursina tadi, yang dilanggar umat Bani Israel sampai saat ini, dan dikatakan seburuk-buruk umat di Al-Quran ya, Bani Israel gitu, karena melanggar sumpah tadi. Bayangan kita kalau kita langgar sumpah yang kayak gini, kita di posisi ini dalam Al-Quran kita langgar gitu, mungkin lebih buruk lagi kita dari gambaran Bani Israel tadi kalau kita kaji secara logik ataupun ilmiah gitu ya. Kenapa? Al-Hasir 21, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut pada Allah. Dan perumahan-perumahan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Al-Ahzab 72, sungguhnya kami telah menawarkan amanat, yakni tugas-tugas keagamaan pada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan mengikuti tanggung jawab tersebut. Karena mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakan. Lalu kami tawarkan pada manusia dan pikulah amanat itu oleh manusia. Ya, dari zaman bapak kita, moyang kita, Nabi Adam alaihissalam gitu ya, sudah dibuat perjanjian ini. Kamu berbuat baik, maka dapat kebaikan. Kalau berbuat buruk, ya dapat keburukan gitu kan. Kita manusia emang diberi anugerah untuk punya akal gitu kan, yang bisa menimbang gitu kan, dan amanat ini kita terima waktu itu, kita terima, dan di saat kita menjalani hidup pun kita terima gitu ya amanat ini. Dan mungkin kalau kita lagi amanat itu merupakan dalil dari Al-Quran, perintah dari Al-Quran,
Jadi alangkah baiknya kita renungkan lagi peran kita di dunia ini, sejauh apa sih, sebesar apa, dan memang besar tanggung jawab kita. Dan kita mungkin tahu dunia ini tempat meninggal ya, bukan tempat tinggal. Dan mungkin kita mesti renungkan lagi semua tindak tanduk kita di dunia ini, sehingga kita berhati-hati agar kita selamat di akhirat nanti sebagai target nantinya. Ilmunya Al-Quran, Luqman 27, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan pada 7 lautan lagi, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah ini. Sungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan dari Al-Kahfi 19, seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan kalimat Tuhan, maka pasti habis lautan sebelum selesai penulisan kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Ini kita bahas tentang ilmunya Allah, ya. Ilmu Allahnya besar, gitu. Sangat maha luas, maha besar, dan kalau dibayangkan ilmu kita di dunia ini cuma setitik, gitu kan. Cuma setitik yang ada di ilmu dari Sang Pencipta kita, Sang Khalik Allah SWT. Dan alangkah bodohnya kita kalau menyombongkan dengan ilmu yang sedikit itu. Ya, jadi bayangkan di sini ilmu-ilmu ini nggak akan cukup nih untuk menggambarkan maha perkasanya Allah, gitu kan, maha bijaksananya ilmu Allah. Gitu. Ya, kita ngomongin ilmu dunia sebenarnya ilmu Allah juga, gitu. Jadi kita ngomongin ilmu tuh ada ilmu Allah, ada ilmu dunia. Dan ilmu dunia ini pun kan sebenarnya ilmu Allah yang dibuktikan oleh manusia pada saat hidupnya, kan gitu. Semua pembuktian dari ilmu Allah ya dari ribuan tahun perjalanannya manusia di dunia, gitu kan, cuma setitik gambarannya dibandingkan dengan ilmu Allah. Penciptaan, nah dari kita ngomongin penciptaan alam semesta ini aja lebih hebat dari manusia, kan gitu ya. Kalau kita lihat dari ilustrasi, mungkin kita lihat di YouTube, di Google, atau di bumi itu, kalau dilihat dibandingkan seluruh alam semesta, kita nggak bisa ngelihat. Dibandingkan satu solar system aja, tata surya kita, gitu kan, bumi seperti debu, kan gitu kan. Titik aja bumi ini, tempat kita tinggal ini, tempat kita mencari hidup ini, tempat kita berlomba-lomba bersaing mencari kehidupan yang lebih baik, gitu kan, katanya memperbaiki keturunan macam-macam lah, gitu ya, memperbaiki nasib, gitu kan. Ternyata nggak kelihatan nih kalau dibandingkan seluruh alam semesta yang banyak ini, gitu ya, yang luas, maha luas ini, dan maha kompleks ya, di mana semua aparatus semua benda-benda di alam semesta ini bergerak kontinu, nggak pernah berhenti dari awal terbentuknya, gitu kan, dan semua berjalan di orbit masing-masing tanpa saling bertabrakan. Bayangkan betapa kompleksnya. Kalau kita ngomongin selanjutnya ke manusia itu udah lebih kompleks ya. Bagaimana seorang manusia, gitu kan, atau makhluk hidup ya, hewan, gitu kan, manusia misalnya, terjadi di miliaran sel, gitu kan, di mana saling yang kita nggak perintahkan mereka bisa bekerja sendiri, gitu kan. Otak kita nggak tahu dari otak bisa sampai kita menggerakkan tangan, gitu kan, gimana jalurnya terbentuknya, gimana ngebuatnya pun nggak ada yang bisa sampai sekarang, gitu kan, yang sangat sempurna, gitu. Kita ada luka bisa sembuh, nutup, gitu kan. Betapa kompleksnya tubuh manusia, dan dikatakan penciptaan langit dan bumi itu memang lebih kompleks lagi. Kita kebayang bagaimana ilmu Allah itu sesungguhnya. Sesungguhnya penciptaan lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi manusia tidak mengetahui, tidak mau tahu, dan tidak mau. Banyakkan kita sibuk dengan masalah dunia, tidak merenungi nikmat Allah, gitu ya, betapa agungnya Allah, gitu kan. Tidak mau tahu, mungkin tidak mau tahu, mungkin gitu ya, dan jarang berkontemplasi, gitu ya, kontemplasi, merenung, gitu kan, untuk memahami betapa dunia ini bukan untuk kita kejar, gitu kan. Betapa mungkin lebih banyak lagi nih nikmat-nikmat yang belum kita dapat, yang tidak ada di dunia, kan gitu ya.
dan nggak mungkin kita mendapatkan nikmat tersebut kalau nggak ada usaha gitu kan, dan usahanya sesuai petunjuk Quran dan hadis. Sab ayat 9, maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan mereka? Jika kami menghendaki, saya akan benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan mereka kepingan-kepingan dari langit. Ya, banyak kisah di Al-Quran juga mengisahkan umat-umat yang ingkar, yang lalai gitu kan, yang dilenyapkan oleh Allah gitu kan. Kalau kita cerita yang paling terkenal ya dari awal ada umat Nabi Nuh gitu kan. Jadi kita ini sebenarnya keturunan dari 2 orang semua. Kita keturunan Nabi Adam dan kita semua keturunan dari Nabi Nuh gitu kan. Di mana saat itu manusia di dunia hilang, dilenyapkan, tinggal Nabi Nuh dan kita keturunannya untuk berkembang, untuk membangun lagi dunia ini. Tidak terpikirkan hukumnya. Al-A'raf 9799, maka apakah penduduk ini merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami pada pagi hari ketika mereka sedang bermain, atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Dan pasti kami timpakan pada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar. Ya, kita banyak seperti di awal tadi banyak digambarkan, diceritakan bagaimana azab dunia itu nyata gitu ya. Bagaimana bahkan di cerita modern pun bagaimana sebuah kampung dilenyapkan karena emang ada terjadi kemungkaran yang dilakukan oleh penduduknya gitu kan. Dan dikatakan kalau kita ngomongin hadis ya semua bencana ya, gempa gitu kan didatangkan ya karena ulah kemungkaran oleh manusia di tempat itu katanya gitu. Jadi semoga kita bisa berlindung dari kemungkaran itu, Allah menyelamatkan kita gitu ya, dan kita bisa berjalan di dunia ini dengan sesuai dengan kodrat kita manusia, itu beriman, beribadah kepada Allah. Kehebatan Al-Quran yang dianggap sepele ya. Malah setelah bersumpah dengan kemaksaan yang berbutat ya, ini kita ngomongin ya mungkin ya itu susah ya kalau ngomongin pimpinan ya. Kita ngomongin pimpinan ya. Sebenarnya kalau dikatakan ya kisah-kisahnya ada di hadisnya pimpinan itu mencerminkan umatnya gitu kan. Ya mungkin kita PR kita introspeksi lagi kalau kita dapat pimpinan yang kita bilang jelek gitu ya, kita bilang ingkar gitu kan, ya mungkin kita bisa introspeksi lagi ya, semoga masa depan bisa lebih baik gitu ya, dan kita menjalankan tugas kita masing-masing yang paling penting gitu ya, menjaga umat ini, menjaga kelangsungan keturunan kita agar tetap dekat pada Allah dan Rasul-Nya gitu ya. Semoga di masa depan dengan pimpinan lebih baik gitu. Lupa dengan janjinya, padahal janji itu minta pertanggungjawabannya, padahal bila dilanggar hukumnya sangat berat, ya. Padahal semua diperoleh darinya menjadi bahan bakar api neraka. Ya, kalau kita mau ada hadis, Allah tidak akan menengok 3 orang gitu, ya, Rasul gitu. Pertama orang yang kafir yang mensekutukan Allah gitu kan. Yang kedua orang yang durhaka pada orang tuanya. Tiba-tiba dari baringnya Rasul duduk. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berkhianat terhadap sumpahnya ataupun amanahnya. Gitu. Dan di Ali Imran 77, sungguhnya orang-orang yang mencuri janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memberikan mereka, dan tidak akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Semoga kita terhindar dari kekufuran ini. Dan kita ngomongin sumpah gitu ya. Kita semua bersumpah, tadi dibilang kita masing-masing manusia pun punya janji yang mesti ditepati ke Allah. Apalagi kita berumah tangga, kita sebagai pemimpin ya, suami pemimpin keluarga, ibu-ibu pemimpin turunannya gitu ya, anak-anaknya juga pemimpin bagi mungkin adiknya gitu ya. Kita semua punya amanah ini sebenarnya. Kita nggak ngomongin yang lebih besar, nggak ngomongin menteri, presiden, anggota DPR gitu ya. Mungkin di kita sendiri pun mesti kita telah lagi sejauh mana kita bisa melindungi keluarga anak-anak kita ya. Di ayat berapa tuh dok? Lupa dok.
kita disuruh melindungilah keluarga dirimu dan keluargamu dari api neraka, gitu ya. Surat ini 66 ayat 6. 66 ya. Jadi PR-nya bukan cuma diri sendiri kan gitu. Orang sekitar kita pun kita punya tanggung jawab untuk melindungi, mengingatkan untuk terhindar dari azab api neraka. Diolok-olokkan, diremehkan, tidak ada rasa takut. At-Taubah 6566. Dan jika kamu tanyakan pada mereka, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayatnya serta rasul-rasulnya kamu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sungguh mereka orang-orang yang berbuat dosa. Kita lihat ini ya, di setting ini kita bayangkan sama tadi. Ini nabinya, rasulnya yang ngomong gitu. Lalu mereka dengan ringan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya, ini secara harfiah dikatakan seperti itu. Mungkin kita sekarang dengan bagaimana bisa mendapatkan ya dengan di zaman Rasul zaman Nabi itu mereka bisa menjawab seperti ini kan gitu, kebayang ya. Zaman sekarang pun kita nggak bisa menafikan, mungkin kita bisa terjerumus dalam kesesatan yang sama kan gitu ya. Mengapa melok-olok dan begini, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu mengolok-olok kan gitu ya. Olok-olok ya kita nggak sekedar, kalau di sana kan dijawab sama mereka, kami hanya benar-benar bermain saja. Ya kalau kita ngomongin ayat-ayat Allah ya Al-Quran, dan Rasulnya yang sekarang yang mencerminkan Rasul ya hadis kan gitu ya. Jadi sejauh mana selama kita tidak berpegang teguh pada Al-Quran hadis, mungkin kita termasuk dalam umat di At-Taubah 6566 ini kan gitu ya, yang ancamannya azab gitu kan. Azab ya, kita nggak bisa bayangkan azab neraka itu gimana gitu. Masalah di dunia aja dikasih cobaan kita berat gitu, kadang susah kita terlalu menggerogoti pikiran kita, mental kita, kesehatan kita gitu kan. Jangan kan kita membayangkan azab di akhirat nanti. Semoga kita terlindung semua dari azab-azab tersebut. Lalu pada Muhammad 28 yang demikian itu, karena sungguhnya mereka mengerti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amalan mereka. Menghapus segala amalan mereka. Bayang gitu. Kalau berbuat dosa pasti dicatat dan amalan belum tentu diterima. Nah, itu konsep kita hidup dunia kan seperti itu. Nah, ini udah belum tentu diterima, dihapus lagi amalan-amalan kita. Bayang kita nggak punya modal kebaikan yang dilihat Allah nanti saat dihisab, saat dipertanggungjawabkan nanti. Kebaikan kamu mana nggak ada, udah dihapus. Gitu. Bayang di posisi kita nanti, jangan sampai kita seperti itu. Semoga kita terlindungi. Dan katakanlah Muhammad, apakah kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Itu orang yang sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia, dan mereka berbuat baik sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan, mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita mengira kita beramal, kita sholat, kita sedekah, kita umroh, naik haji, puasa gitu kan. Kita mengira kita udah berbuat baik, kita udah mengira kita udah cukup di timbangan amal gitu kan. Cuma ternyata nggak dihitung, nggak dilihat sama Allah, nggak butuh Allah tadi amal-amalan kita tadi, dan dihapus malah gitu kan. Ya mungkin kita mesti telah lagi nih maksud ayat ini gimana gitu kan. Mengingkari ayat Tuhan mereka gitu. Ayat-ayat Tuhan ya kalau kita lihat ini identitasnya sekarang kita lihat di Al-Quran gitu kan, ayat Allah gitu kan. Mukjizatnya. Ya, setiap tindakan kita yang mengingkari ya, semua yang kita lakukan sadar ataupun ya mungkin sadar mungkin ya. Kita kan semua juga belajar dari kecil, kita dari keluarga Islam gitu ya. Pendidikan Islam dari kecil. Lalu informasi terkait agama banyak sekarang tersebar gitu ya. Kita nggak susah nyari kajian ilmu gitu kan. Tersebar semuanya. Dan mungkin ilmu itu
udah nggak bisa kita bilang kita nggak tahu kali zaman sekarang, untuk zaman sekarang gitu. Dan mungkin semua perbuatan ini yang ternyata mengingkari ayat-ayat mungkin mesti kita pikirkan kembali gitu ya. Saat kita berbuat dosa baik sengaja atau nggak sengaja gitu kan, kita telat sholat misalnya. Ya, saya itu menyampaikan ini bukan berarti saya itu ya, Bapak Ibu ya, mengingatkan buat saya sendiri dan kita semua ya, kita telat sholat, kita dengan mudahnya marah mungkin kepada anak istrinya tanpa dasar macam gitu ya, ataupun kita tidak menjaga pandangan gitu kan, ataupun kita membicarakan aib orang gitu kan, yang kita tahu sebelumnya itu perbuatan yang tidak baik, ingkar. Ya, mungkin masuk pada salah satu ayat-ayat yang kita ingkari kan gitu ya, yang kita tahu itu salah tapi kita kerjain gitu, bukan masalah besar kecilnya dosa gitu kan, tapi kita berbuat dosa kepada pencipta kita, Allah gitu ya. Ya kita ngomongin misalnya dosa kecil gitu ya, apa sih kaidah definisi dosa kecil gitu kan, sama kayak kita bohong dikit tapi sama presiden misalnya gitu kan, itu pun kita udah nggak enak gitu kan, ketahuan bohong sedikit gitu kan. Kenapa tadi datang jam berapa? Jam 8 misalnya gitu kan. Padahal kita datangnya jam 8:30 ketahuan misalnya. Wah, kamu datang 8:30, telat setengah jam. Sama presiden gitu kan. Kita udah nggak enak. Gitu. Apalagi kita ngomong ke pencipta kita yang punya alam semesta pada Allah gitu kan. Kita ngomongin dosa ya, baik dosa kecil atau dosa besar. Ya, ini kita ngomongin tadi ya, gambar tadi secepat kapan dia ingkarnya? Saat mulai dari bersumpah udah mulai ingkar. Udah mikirin gimana ntar ngebalas para donatur gitu ya. Terus menepati janji-janjinya. Mulai di bagian mana yang bisa ditilep ya. Ya ginilah gambaran secara umum mungkin ya. Udah rahasia umum kita ketahui. Ya semoga kita diberikan pemimpin terbaik di masa depan nanti. Sumpah itu sebagai pengingat bahwa kekuasaan itu ada batasnya, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Ini poinnya, nanti diminta pertanggungjawaban. Hukuman lebih berat karena dia membuang seluruh bawahannya dan manusia luas ya. Cara bertobatnya, nah bertobat ini susah nih. Ya harus memberikan penjelasan kepada semua manusia dan harus ridho manusia kan gitu ya. Kalau konsep kita berbuat salah antar sesama gitu kan, nggak cukup memberi ridho. Misalnya korupsi 1 miliar gitu ya, harus kembali 1 miliar dan si penerimanya ridho dengan 1 miliar yang tadi gitu. Kita nggak tahu kadarnya gimana gitu kan. Adalah satu malu bila berbohong, saksi bohong dan khianat adalah Rasulullah, orang beriman dan keluarga sendiri. Ya ini mungkin kita pengingat ya. Sebagai pemimpin kita dicontohkan pemimpin kita di mana di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar gitu kan, mereka meninggal nggak punya harta gitu kan yang diwariskan pada anak. Rasul cuma baju di badan gitu kan, cuma ada beberapa benda-benda di rumahnya gitu untuk Aisyah istrinya, anak-anaknya gitu kan, Fatimah gitu. Kita lihat bagaimana Umar secara frugal hidupnya gitu kan, baju dengan tambalan, itu pemimpin dunia waktu itu ke wilayah kekuasaan Islam itu dari Eropa, Afrika, dari Arab tentunya sampai ke Asia malah kan gitu kan, ke daratan Asia. Dan Umar ya sebagai pemimpin khalifah ya mati yang paling tinggi waktu itu ya, pakai baju ada tambalannya dan gitu ya, pakai unta gantian sama pengawalnya. Ya, bisa lihat kisah-kisah yang heroik tadi lah ya, bagaimana pimpinan itu lebih baik berkurang hartanya dibandingkan bertambah selama jabatannya kan gitu. Lebih baik dia merasa jangan keambil hak-hak dari negara kalau kita berkaca pada pimpinan kita dulunya di awal-awal kekhalifahan dulu. Di Al-Baqarah 259, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami jelaskan pada manusia dan kitab. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan, menjelaskannya, itulah yang aku terima tobatnya, akulah yang maha
penerima taubat, Maha Penyayang. Allah menghimbau umat manusia Islam untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kalau kita ngomongin tobat itu di hati tempatnya gitu. Ada tata cara tobat, memang kita ada sholat tobat, berdoa, menyesali perbuatan, tidak akan mengulangi. Cuma tobat itu di hati. Dan sebaiknya kita kalau dia berbuat dosa itu ya segera minta maaf, segera mohon ampunan. Dan itu tempatnya di hati, Untuk menuju neraka, berpikirlah secara dunia dan lupakan akhiratnya. Ini rumus kalau mau masuk jalan tol ke neraka, gitu ya. Berpikir secara dunia, lupakan akhirat, udah selesai. Kita kerja pagi sampai pagi lagi, gitu kan? Sikut sana, sikut sini, gitu ya. Anak-anak nggak kurus, terserah anak kasih duit, terserah mau diapain duitnya, gitu kan? Nggak dikontrol. Istri juga gitu. Itulah. Kita kejar dunia ini sekencang-kencangnya, otomatis nih akhirat hilang. Jalan tol menuju neraka. Lupakan janji dengan Al-Quran dan salat. Gitu. Yunus 7-8, sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melakukan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Al-Asir 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itu orang yang fasik. Dan setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itu golongan setan, setelah golongan setan itulah golongan orang yang rugi. Ya, semua ini lupa pada ayat-ayat Allah, pada petunjuk yang dicontohkan oleh Rasul, gitu kan. Sibuk dengan dunia. Ya, permasalahan umat manusia itu karena dunia, maka diturunkan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan, kan gitu ya. Dari zaman pada manusia di awal, ya, diturunkan Nabi Rasul soalnya manusia udah lupa sama Allah penciptanya, sibuk sama urusan dunia, gitu kan. Kalau akhirnya turunlah Nabi Rasul untuk mengembalikan lagi nih. Cuma 2 perintah Rasul Nabi itu ya. Beribadah pada Allah gitu, beribadah pada Allah, ingat Allah gitu ya. Berbuat baiklah kamu, hindarilah kemungkaran, kan itu doang sebenarnya poinnya. Dan poin yang kita bilang sederhana itu, tapi problem dari umat-umat sebelumnya yang menyebabkan umat itu dihilangkan, dimusnahkan gitu kan. Sampai akhirnya dihukum, diazab ya karena problem tadi. Dan tugas dan selalu diturunkan Nabi ada ribuan gitu kan, Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia itu untuk itu aja, untuk jangan lupakan akhirat gitu. Itu doang si pesan dari Nabi dan Rasul gitu. Ingat Allah yang menciptakan kamu, yang beri kamu nikmat gitu. Jangan tenggelam di dunia ini. Dunia ini sementara gitu. Dunia ini bukan apa-apa. Dunia ini cuma tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Nggak ada yang kamu cari itu bahkan bertahan gitu. Seumur tenggorokan kamu sampai sana lah paling nikmat dunia yang kamu rasain gitu. Sementara kehidupan itu panjang abadi di akhirat. Gitu. Cuma itu yang tugas Nabi dan Rasul. Ada ribuan buat ngingetin itu, bayang kita. Ada ribuan yang mengingatkan, yang kita bilang sederhana mungkin sekarang nih, cuma beribadah, cuma konsekuensinya besar gitu. Banyak orang lupa. Jangan sampai kita lupa sampai akhir hayat, apa hari kiamat kita termasuk orang-orang yang lupa. Agar tidak. Untuk menuju surga jalankanlah amanat. Barang siapa yang berbani mengurus suatu urusan kaum, maka di hari kiamat kelak ia akan diberdirikan di tepi jembatan ke jahanam. Jadi jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia selamat. Namun jika ia tidak melaksanakan dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan jahanam itu dan akan terpelanting selama 70 tahun. Abdurrahman bin Samurah berkata, Rasulullah berkata kepadaku, wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberikan jabatan karena permintaan, maka tanggung jawabkan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan. Ya. Tetap ada tanggung jawab, cuma ya diberi pertolongan, maksudnya diberi petunjuk gitu sama Allah gitu ya. Nah, kita lihat pimpinan Muslim ya di awal peradaban Islam dulu gitu kan, memang ditunjuk mereka kan gitu, ditunjuk dengan berbagai macam metode lah ya. Ya kalau di zaman Rasul ya Rasul ke Abu Bakar ditunjuk oleh Rasul kan, Abu Bakar ke Umar ditunjuk. Nah dari Umar ke Utsman dan ke Ali mulai ada musyawarah di sana kan yang dipelopori oleh Umar gitu. Memang di sana banyak ijtihad terkait pemilihan pemimpin, cuman tetap harus diberikan pada orang yang berilmu yang tepat gitu ya.
Ya kalau kita ngomongin pemilihan pemimpin gitu kan, dan nggak ada dari antara mereka yang pengen jadi pemimpin. Nah, karena mereka nih melihat ini nih, punya amanat-amanat ini, punya ancaman juga kan, punya tanggung jawab yang besar ini, dan mungkin mereka pada takut semua nih untuk mengemban tugasnya. Cuma ya karena Rasul ke Abu Bakar, yang ada pilihan Abu Bakar ini udah. Karena perintah itu kan omongan Rasul yang perintah. Abu Bakar sampai ke Umar ya nggak ada pilihan Umar. Umar akhirnya musyawarah untuk memimpin, akhirnya dipilih Utsman dan Ali yang sempat juga jadi polemik ya. Sampai sekarang kita juga nggak tahu gimana real keadaannya waktu itu gitu ya. Cuma ya poinnya pimpinan itu dipilih. Jangan meminta-minta jabatan. Gitu. Dipilih karena kompetensi, kemampuan gitu kan. Dipilih oleh orang-orang yang tepat, yang mengerti ya, untuk mengelola kita negara-negara itu untuk mengelola suatu pemerintahan gitu ya, atau mengelola suatu perusahaan atau mengelola suatu departemen kan gitu, dipilih. Ini pemimpin itu sangat berat, tugas tanggung jawabnya seorang pemimpin harus berbuat adil dan memberikan pelayanan terbaik pada mereka yang ada dalam tanggung jawab kepemimpinannya. Sudah wafat sang pemimpin masih juga harus mempersiapkan diri menghadapi hisab Sang Maha Kuasa dalam persidangan mahkamah pada mahsyar kemudian. Mengapa banyak orang yang memperebutkan kursi pemimpin? Ya, mengingatkan lagi pimpinan itu ada tanggung jawab di akhir. Minimal tanggung jawab di dunia dulu kan, ada pelaporan ya, ada tanggung jawaban gitu. Itu baru di dunia. Nah, dan terakhir nanti di akhirat ada lagi nanti. Dan mungkin yang bikin lama hisab kita ya ini pimpinan ini. Ya, ma'rifat adalah modalku, akar pikiran adalah sumber agamaku, rindu kendaraanku, berzikir, rindu pada Rasul, kendaraanku, berzikir kepada Allah, kawan dekatku, keteguhan perbendaharaanku, duka ada kawanku, ilmu senjataku, ketabahan pakaianku, kerelaan sasaranku, fakir adalah kebanggaanku, menahan diri dan pekerjaanku, keyakinan makananku. Kejujuran perantaraku, ketaatan adalah ukuranku, berjihad perangaiku, hiburanku adalah salat. Itulah kunci kepemimpinan dari Rasulullah gitu ya. Yang berhasil memimpin dunia, memperluas Islam. Kalau kita ngomong keadaan Islam, kita ngomong kerajaan Islam di awal-awal itu sebenarnya cukup sulit posisinya. Rasul itu kan di Jazirah Arab gitu ya. Arab itu ya, kalau di zaman itu dikatakan itu sebagai daerah yang nggak beradab waktu itu gitu ya. Ada diapit oleh dua kekuasaan besar waktu itu kan, ada Romawi dan ada Persia gitu kan. Dengan kalau kita ngomong sejarah dulu itu sebagai mulai peradaban modern, peradaban manusia paling maju waktu itu di zamannya gitu, dan besar kerajaan, udah terstruktur, udah struktur pemerintahan yang rapi gitu kan, udah punya tentara gitu kan, macam-macam. Waktu itu ada diapit oleh dua kekuasaan besar tadi, dan sana muncul Islam. Rasul lahir itu ya, berdakwah gitu kan, akhirnya membuat suatu kerajaan Islam, dan akhirnya bisa mengambil alih dua kerajaan besar tadi, akhirnya Persia dan Romawi. Kita lihat itu film-filmnya banyak gitu ya, terkait kebesaran dari Romawi, Persia, sampai bahkan warisannya sampai sekarang masih ada gitu kan. Bayang kita dari lebih dari 1.500 tahun yang lalu, dari awal peradaban sampai dari satu Masehi gitu ya, dari peradaban manusia sampai sekarang masih ada peninggalan betapa megahnya waktu itu peradaban orang. Dan di sanalah Rasul berdakwah, mengambil alih kekuasaan mereka dan membebaskan masyarakatnya, menyebarluaskan Islam di sana, bahkan kita sampai ke tanah Nusantara akhirnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah memandang dalam hati seluruh hambanya, lalu dia menemukan hati Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Allah melihat hati tersebut dirinya dan mengutusnya sebagai Rasul. Kemudian kembali dia melihat hati seluruh hamba, ditemukan hati para sahabat sebagai hati yang terbaik. Maka dia memilih sebagai wazir dan menteri Nabi Muhammad SAW yang berkenan berperang untuk agamanya. Perkara yang disebutkan oleh umat Islam sebagai perkara baik, maka menurut Allah baik. Perkara yang disebutkan oleh umat Islam buruk, maka menurut Allah buruk. Ya, kalau kita punya pimpinan yang
pimpinan yang adil, yang beriman, bertakwa gitu ya. Semua perkataan, keputusan, tindak lanjut dia selalu diawasi dan dibimbing oleh Allah. Nah, ini yang paling penting. Ya, kita dapat zaman Rasulullah itu nggak ada harta juga. Buat berperang pun modalnya pas-pasan, dan SDM-nya pun, tentaranya pun selalu jadi yang kecil gitu kan. Kita lihat kisah perang ini antara 100.000 umat Islam melawan 3 juta umat ini gitu ya, dan jomplang gitu. Tapi karena dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Allah, kemenangan selalu jadi milik umat Islam saat itu, sampai akhirnya bisa melebarkan kekuasaan tadi gitu ya. Dan yang penting kita, kalau beruntung kita punya pemimpin yang beriman, bertakwa, semua keputusannya membawa manfaat buat masyarakatnya semua. Soalnya dibimbing oleh Allah langsung. Dan ini perkara yang berlaku sampai sekarang. Bukan zaman Rasul aja, bukan zaman sahabat aja. Berlaku sampai sekarang. Dan kalau kita telusur sejarah, keruntuhan Islam pun karena pemimpin-pemimpinnya lemah secara hati, lemah pada pemahaman Al-Quran, hadis gitu ya, sibuk dengan urusan dunia. Nah, akhirnya dilepaskanlah kepemimpinan dunia ini dari umat Islam pada saat itu, kalau kita membaca sejarah lagi kan gitu ya. Dalam kisah Jibril membelah dada Rasulullah SAW, mereka mengatakan jika organ hati adalah bagian setan yang ada dalam dirimu. Ya, maksudnya ada dengki, iri, pamer, sombong gitu ya, dan lain-lain. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Dalam waktu 23 tahun pimpinan Rasulullah ya, biaya kurang dari 1% yang digunakan untuk revolusi Perancis dengan korban yang kurang dari 1.000 orang, menghasilkan 3 karya besar yang belum pernah dicapai pimpinan sebelumnya sejak Nabi Adam. Kita ngomongin raja besar, kita ada Raja Daud alaihissalam dan Sulaiman gitu kan. Ternyata masih, kalau di kisah ini lebih impact-nya lebih gede dari kerajaan yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang mengesankan Allah, menciptakan kesatuan umat dan kesatuan pemerintahan. Bagaimana cara Nabi SAW berpikir ya? Nomor satu kan fungsi keganasan dalam memilih orang atau sesuatu. Ya, tetap kalau kita ngomongin Rasul, selalu keputusan, tindak lanjut, ucapan Rasul itu selalu dari Allah gitu kan, dari wahyu gitu kan. Bukan penampilan atau faktor luar lainnya yang mengutamakan segi kemanfaatan pada kesesiaan. Ya, kalau kita juga lihat kisah gitu kan, kisah menaklukkan Palestina dulunya ya, atau penaklukan apa Al-Fatih apa dong katanya Muhammad Fatih, Al-Fatih. Al-Fatih naklukin apa dok? Umur Konstantinopel gitu ya. Umur 21 tahun, termuda. 21 tahun, Masya Allah. Di mana hampir 1.000 tahun, 900 tahun sejak janji Rasul bahwa Konstantinopel akan dibebaskan oleh umat Muslim gitu ya. Dan selalu gagal, akhirnya berhasil pada zaman Al-Fatih. Dan semata-mata kisahnya Al-Fatih bersandarkan diri pada Quran dan hadis gitu ya. Dari usia belia sudah dikenalkan pada Quran dan hadis, memang secara frugal, secara keras emang didikan orang tua beliau untuk menegaskan pentingnya Al-Quran hadis untuk jadi pemimpin. Beliau ini sebenarnya bukan pilihan pertama jadi pemimpin kisahnya dok ya, Al-Fatih ini ya. Ada kakak-kakaknya, kakaknya kaderullah meninggal, akhirnya sisa beliau gitu untuk jadi pemimpin. Dan orang tuanya mempersiapkan pemimpin, bukan di sekolah jauh-jauh, didatangkan ulama gitu yang terbaik pada zaman itu untuk mendidik anaknya. Bayang kita untuk menyiapkan pemimpin, ilmu agama yang dikuatkan fondasinya sampai dia hafal Al-Quran, hafal hadis, tahu belasan bahasa gitu kan, punya kemampuan strategi perang yang baik gitu ya. Semuanya didasarkan dari umur belia, dikenalkan pada Al-Quran dan hadis gitu. Dan sampai saat berperang pun ditekankan kepada pasukannya dilarang bermaksiat gitu. Kalau kita mau tujuan yang baik, punya hasil yang baik, jangan bermaksiat. Insya Allah akan menuntun kita. Kebayang kita hampir 1.000 tahun, dan dia masuk ke Konstantinopel, masuk ke Hagia Sophia,
sholat di sana gitu kan, dan mengatakan pada dunia bahwa Rasul kami tidak pernah bohong. Buktikan kebenaran di Al-Quran dan hadis. 5 kunci kesuksesan Rasulullah dalam memimpin. Selalu dibimbing oleh wahyu, ya teknisnya berarti membaca Quran dan menelurkan hadis gitu ya akhirnya. Lalu meskipun bertugas sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk bermusyawarah. Ya. Tetap ada musyawarah diajarkan oleh Rasulullah, membawa semua sahabat-sahabatnya yang kompeten gitu kan. Berapa banyak kita, mungkin beberapa, mungkin kalau kita lihat kisahnya Umar itu, Umar yang paling yang paling kritis kan zaman Nabi kan. Kalau Abu Bakar ya sampai atau nggak bakal membantah, nggak diminta, nggak bakal ngomong kalau Abu Bakar kan gitu ya, sahabat Rasul radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu lebih banyak diskusi pada Rasul, kita lihat dan Rasul terbuka gitu kan. Bahkan ayat-ayat khamar itu turunnya akhirnya karena permintaan Umar gitu kan, bukan karena permintaan Umar. Di saat Umar minta gitu, ayat yang mengharamkan khamar gitu kan. Lalu ucapan dan tindakan Nabi Muhammad selalu konsisten. Pemimpin harus senantiasa memiliki rasa sama dengan rakyatnya. Pemimpin bisa tenang dalam menghadapi setiap kondisi. Nah, ini yang diturunkan kepada pelafor Rasyidin dan pemimpin Islam seterusnya, memimpin sampai 1.300 tahun. Masya Allah. Semua sudah tiada, tapi Al-Quran hadis masih ada. Ya, kita dengar cerita real gitu ya. Kita nggak dengar pemimpinan Rasulullah dan seterusnya gitu ya. Cuma sekarang memang semua udah nggak ada lagi yang bisa secara langsung mengingat kita kecuali ulama gitu ya. Kita sandaran kita agama dia ulama sebenarnya. Dan kita juga dibekali Al-Quran hadis dan itu cukup. Nah, yang itu cukup gitu kan. Di Al-Maidah, aku telah gunakan agamaku untukmu, aku cukupkan nikmatku bagimu, telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Perjuangan Rasul, sahabat-sahabat Rasul, khalifah setelahnya, umat Islam yang telah lulus dalam ujian dunia. Buku standar manakah yang digunakan? Jika kita tidak percaya dengan Quran dan hadis ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin, akan tidak percaya atau malas untuk yang filosofi hidup, ingatlah Quran itu dari Allah yang mengetahui seluruh langit dan bumi, yang mengetahui hati seseorang, yang menggerakkan hati seseorang. Kita ngomongin ilmu manusia, ada kemungkinan salah, ada chance salahnya juga ilmu manusia. Tapi kalau kita ngomongin Al-Quran hadis sudah 100% paling benar, itu pasti benar. Nggak ada sanggah lagi kalau kita ngomongin Al-Quran hadis. Kalau kita ngomongin ilmu manusia, ada kemungkinan salah. Kita ngomongin ilmu kita, kata kita literatur kita udah 1000 buat bikin perpustakaan, ada chance salah. Nah, itu yang paling penting. Jadi ya tetap kita ngomongin para imam gitu ya, dalam menuntut ilmu gitu ya. Menuntut ilmu pun mereka juga butuh hati yang ikhlas ya. Imam Bukhari gitu kan, yang menghafal 700.000 hadis dan akhirnya merangkum gitu kan, dan membukukan nggak cuma jadi 700 gitu kan, 7.000 hadis gitu kan yang katanya sahih gitu ya. Setiap membaca hadis, menulis kitab gitu ya, diawali dengan sholat dulu kan gitu, selalu diawali dengan mengingat Allah gitu. Betapa ilmu itu beliau pun bahas ilmu agama gitu kan, tetap takut ada kemungkinan salah dan selalu minta bimbingan. Apalagi kalau kita ngomongin ilmu dunia gitu ya, ilmu dunia sudah pasti ada kemungkinan salah. Jadi kita langkah baiknya kita kembali kepada Quran dan hadis. Ya, ini film apa nih, Dok? Ini ada Umar bin Khattab. Ya, ini contoh-contoh pemimpin yang berhasil sesuai Al-Quran. Ya. Ini di zaman Rasulullah. Nah, ini khulafur rasyidin nih kalau ya. Dan jika rakyatku kenyang, biarlah aku yang terakhir merasakannya. Jika rakyatku lapar, biarlah aku yang pertama merasakannya. Ini Sayyidina Umar. Kira-kira ada nggak pemimpin yang sekarang gini? Tidur enak semua, Dok, sekarang, Dok. Belum ada. Ya. Nah, Mungkin ini insya Allah nanti akan Allah kirim. Semoga mereka semua diberi hidayah, kita doakan ya. Amin. Diberi hidayah gitu ya. Dan tata kelola negara dunia ini bisa kembali ke pangkuan Islam lagi ya. Mudah-mudahan. Semoga hatinya nggak dikunci oleh Allah, nggak disesatkan. Ya, kita mungkin PR di kita nih, bukan di mereka sebenarnya. Masa depan punya anak-anak kita. PR kita yang mendidik anak-anak kita lebih baik gitu ya.
Umar bin Abdul Aziz berkuasa selama 29 bulan, 29 bulan, 2 tahun lebih ya. Pemerintah wilayah seluas 15 juta kilometer persegi, ya. Berpenduduk kurang lebih 62 juta orang. Waktu itu sepertiga penduduk dunia. Setara dengan 39 negara. Dan pusing cari mustahik zakat. Semua orang zakat ya. Baitul malnya, kalau mungkin kalian mau baitul mal ya, si Basnasnya udah kebanyakan duit gitu kan, nggak tahu mau dikasih kemana gitu kan. Betapa sejahteranya umat waktu itu ya, kita ngomongin pemimpin yang kita serahkan pemerintahan ini sesuai kaidah Islam gitu ya. Kebayang nih, 0 mustahik, nggak ada yang 8 tadi, nggak ada itu yang 8 tadi gitu kan. Kebayang gitu. Pusing juga waktu itu ya. Kalau ini kewajiban zakat nih nggak ada dok ya waktu itu ya. Nggak ada yang mau nerima. Iya, gimana buat zakat? Nggak ada yang mau nerima zakat. Akhirnya apa? Zakatnya itu dipakai untuk binatang-binatang. Jadi dibelikan gandum, ditaruh di gunung-gunung, jadi binatang-binatang pada makan dengan ininya. Sampai Dan katanya ini peradaban Islam ini mulai dibilang apa? Mulai ada baik pustaka gitu ya, pengembangan keilmuan, teknologi. Jadi semua semuanya ilmuwan dibayar gitu kan, disuruh duduk di suatu ruangan, orang suruh yang nggak ada, belajar, suruh temuin temuan gitu kan. orang nggak ada duit mau nikah dikasih, Iya. dibiayain, sekolah dikasih. Kira-kira kalau itu dihadirkan di Indonesia ini pengen nggak kita bermimpi? Nah makanya waktu pemilihan umum nanti hati-hati. Belum sekarang ya dok, masih panjang nih dok. Masih panjang. 2024 masih pesimis ya dok. Dia dipersiapkan. Mudah-mudahan selamat aja kita dok. Insya Mudah-mudahan Allah. kita bisa tetap ibadah, nggak ada halangan gitu ya. Itu aja doa kita 2024. Amin. Ya, demikian yang saya sampaikan mewakili Dr. Ahmad Kurnia pagi ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf kalau ada salah kata, salah pemahaman. Semata-mata dari saya karena fakirnya ilmu saya. Semoga kebenaran dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendra, udah sempurna cara menyampaikannya, ilmu tambahnya juga cukup baik, hampir sempurna lah, ya. Jadi di sini mengingatkan ya, ternyata ada suatu sumpah yang lebih hebat daripada sumpah Bukit Tursina, yaitu sumpah dengan Al-Quran. Ternyata ada sumpah lagi yang dihianati secepat Bukit Tursina. Bukit Tursina katakanlah habis kena Firaun di tenggelam, itu dalam waktu masih lama, dan itu karena ditinggalkan, ya. Dan ini begitu sumpah di atas Al-Quran, begitu lihat sesuatu yang ini langsung secepat kilat, ya. Padahal bahaya sekali. Mereka nggak sadar sumpahnya itu akan nanti dituntut sama Allah dan tidak akan dilihat sama Allah. Mereka menganggap sepele sumpah itu, lebih sepele daripada sumpah Bukit Tursina. Pada Al-Quran itu sudah ditawarkan sama seluruh alam yang berani. Pada penciptaan alam ini lebih hebat. Anda bisa bayangkan betapa betapa gilanya di negeri antah berantah yang mencoba Al-Quran untuk dihianati. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Nanti Dr. Hendra atau Dr. Nur Hayat, Bu Nur Hayati akan menjawab. Dr. Kurnia menjawab, Bapak Ibu. Enggak. Hendra dulu, saya mau ini. Iya, silakan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya. Ternyata Al-Quran itu kalau kita bahas enak ya. Dulu ternyata ini. Asik jadinya dokter. Jadi saya setiap hari tambah asik. Kita lihat-lihat isinya, kita catat rangkuman-rangkumannya yang ayat-ayat yang saling terlink antara satu ayat dengan ayat yang lain. Asik jadinya. Nah itu insya Allah seluruh yang mendengar di sini insya Allah akan bisa. Amin. Asal mau belajar, ya.
Ya silakan. Yang mau bertanya. Itu di chatting ada yang bertanya tuh Ndra, tentang ayat Al-Maidah ayat 45. Masih kosong dok, di chatnya belum ada. Tadi ada saya lihat chat yang bertanya surat 5 ayat 45. Enggak tahu siapa yang Dok, ke dokter kali nanyanya langsung. Di sini nggak ada, Dok. Oh, enggak ada. Enggak tahu tadi saya lihat di chatting itu. Bisa chatting personal, Dok, soalnya, Dok. Mungkin langsung ke dokter. Ya sekarang kalau kita surat ayat Al-Maidah ayat 45 itu di situ tertulis pada waktu Taurat itu diturunkan, kita dalam mengambil kisos itu harus sesuai Al-Qur'an. Kalau sesuai kisos saat itu dengan Taurat. Ya, tapi sekarang kisos itu udah ada lagi di Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 178, 179, Al-Baqarah 194. Ya, terus tadi yang surat 5 ayat 45. Ya, tapi yang terbaik kalau seandainya mengikhlaskan itu yang terbaik. Ya, dan pernah ada kan cerita dan kita saksikan sendiri di luar negeri, seorang muslim dibunuh sama orang negro, kemudian di persidangannya apa dibilang? Bapaknya itu mengikhlaskan anaknya dibunuh. Ya, memang udah catatan di Lauhul Mahfuz anaknya harus mati dibunuh. Yang dipersalahkan itu kenapa ya mereka tergoda dengan setan. Ya, akhirnya orang negro itu nangis, keluarganya nangis. Itulah hukum Islam yang dijalankan. Ya, kisos diikhlaskan. Ya, nggak dituntut. Dibunuh saat mengantar pizza ya dokter ya. Dibunuh saat dia mengantar pizza. Mungkin masuk Islam tuh dengan kita memberikan contoh kalimat Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari, orang pasti akan terhati. Karena ini kalimat Allah ini. Ya, insya Allah akan membangkitkan kemegahan Islam lagi. Ya. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Atau udah semakin jelas nih, udah lama ikut jadi semakin jelas nih Al-Quran. Nah, semakin jelas ya harus tampil lah. Berani tampil ya. Ya, silakan. Bu Mei mau tanya, mungkin belum nggak ada kedengaran suaranya. Oh iya Bu Nur, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Nur. Dr. Kurnia dan Dr. Indra, tadi telah kita saksikan bersama presentasi dari Dr. Indra yang sangat bagus. Mengingatkan saya pernah naik Bukit Tursina itu dokter. Waktu suami ditempatkan di Mesir, saya hanya komentar itu saja. Kami naik bersama Dharma Wanita, bersama masyarakat Indonesia, berangkat dari hotel yang terdekat di sana sekitar jam 3.30. Jadi kita naik ke atas itu sangat gelap, dingin, jalan kaki. Iya, dokter pernah Bukit Tursina. pernah. Iya, kami jalan kaki dan ada yang naik onta. Saya waktu itu naik onta, tapi saya takut sekali karena onta itu berjalan di pinggir tebing-tebing yang sangat tinggi, sangat jauh, kurang lebih berat. Sebelum subuh kami sudah sampai di sana. Kita saksikan di sana memang bagus sekali, dan saya pernah juga menonton film Ten Commandment itu. Dan di sana itu juga kita lihat tempat Musa menerima wahyu, tempat semuanya yang sangat menarik. Kami subuh di sana, kemudian turunnya itu sangat enak dan dekat. Sebentar juga sampai ke bawah. Dan saya melihat, wah kenapa tadi pagi kita kok takut sekali gitu. Nah, dan waktu itulah kita belajar, saya di sana belajar banyak mengenai Fir'aun dan belajar banyak mengenai Musa dan Siti Aisyah. Dan betul seperti Ibu Nur sampaikan, makin hari kita belajar ini makin senang. Tetapi saya malu karena saya bukan dari keluarga dokter. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Dr. Kurnia telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar.
Kalau nanti suatu saat mungkin saya akan bisa lagi menyampaikan yang lain. Tapi sekarang saya masih memperhatikan bahwa dokter-dokter Indonesia ini agamanya sangat kuat. Sehingga kita yakin Alhamdulillah. dengan berobat dengan dokter-dokter Indonesia, pasti kita insya Allah, kata dokter teman-teman suami, wah di Indonesia dokternya sekarang luar biasa dan bagus-bagus, nggak usah berobat ke luar negeri, sama saja enak di Indonesia. Sama saja, lebih hebat Indonesia. Iya betul dokter, betul, dan sangat ikhlas dokter-dokter itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, masalah ayat-ayat semuanya sudah disampaikan oleh dokter-dokter sebelumnya, dan sesudah ini saya juga akan tetap belajar dan saya buka pelajaran yang sekarang ini, saya baca lagi Quran itu sehingga makin mendekatkan waktu-waktu menjelang ini saya akan tetap lebih istiqomah. Terima kasih dokter, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya sangat senang dengan melihat Dokter Indra tadi masih muda, bisa menyampaikan dan berani menyampaikan, bagus sekali. Dan itu akan ayat demi ayat akan saya pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani Bu, nggak ada pilihan. Benar. Dokter Kurnia, mohon maaf saya sedikit menyampaikan kekhawatiran saya. Jadi minggu lalu saya bertemu dengan teman guru sejarah. Jadi kita cerita-cerita mengenai tadabur. Jadi katanya dia begitu belajar sejarah tentang zaman revolusi Prancis, Nasakom dan macam-macam, dia mencoba mencari ada nggak di Al-Quran. Nah dia ikut di sebuah pengajian, katanya dia keceplosan ngomong, nah coba lihat seperti Musa, hanya satu-satunya nabi yang bisa bertemu dengan Allah. Langsung saya kaget, tidak. Nabi Musa itu ketika ketemu sama Allah, kilat Allah saja, cahaya Allah saja, dia langsung terpental. Jadi di pengajian itu dijelaskan oleh ustadznya bahwa satu-satunya nabi yang bisa langsung ketemu dengan Allah itu Musa. Padahal kalau kita lihat dari sejarah-sejarah hadis-hadis yang dikatakan bahwa yang langsung bisa bertemu dengan Allah itu hanya Rasulullah, satu-satunya yang bisa menembus singgasana Allah. Iya. Itu gimana tuh kalau ada ustadz-ustadz yang ngomong seperti itu, Dok? Jadi saya jadi gimana ya? Jadi khawatir gitu. Kalau ustadz ini terus kan menebar-nebar terus ke jamaah-jamaahnya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kira-kira mengcounternya bagaimana ya Ustadz ya Dokter Kurnia ya? Makasih. Itu Dokter Hendra. Jangan Dok. Dokter Kurnia silakan. Dokter Kurnia silakan. Itu ada yang lainnya, ada yang mau jelasin nggak? Ada yang lainnya bisa jelasin? Itu ada di surat 7 ayat 143. Al-Araf 143. Keliru aja kan yang ini ya. Bacain enggak? Iya. Enggak dia. 100 berapa Dok? Gambar ini. 143. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, saya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, ya Allah, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Selama kita dalam bentuk badan dengan ruhnya yang masih kotor, nggak bisa kita ketemu Allah. Dan itu dijelaskan lagi di surat 42 ayat 51. Baca. 42, 51. 42 berapa Dok? 51. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara awana wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Surat 6 ayat 103. 6:103. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Nah, jadi dari situ nggak ada yang bisa melihat Allah.
kecuali nanti kalau kita hatinya bersih sekali. Makanya ada apa ya, ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbihi radiyatan mariyatan fathuli bi ibadi fathuli jannah. Surat berapa itu Bu Nur Hayati? Saya baru aja tadi malam lihat surat itu. Al-Fatir. Surat 89. 89 ayat 27 sampai 30, bacain. Ya. Al-Fatir. Surat Fajar. 27 ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masukkanlah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masukkanlah masuklah ke dalam surgaku. Ya, di surga itu udah jiwanya tenang, udah ini baru bisa melihat Allah. Itu ada di surat 75 ayat 22. 75 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Ya, surat 10 ayat 26. 10:26. Kenikmatan yang tidak terhingga itu melihat wajah Allah itu. Ya. Bagi Bagi orang-orang yang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Dan wajah mereka tidak ditutup debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Enggak ada yang terbaik itu, tambahannya itu melihat wajah Allah. Ya, melihat wajah Allah. Nah, jadi selama di dunia ini enggak ada yang sanggup. Ya, jadi Ustadz itu suruh belajar ayatnya tuh. Ya nanti ayat ini mau saya kirim ke Bapak itu, karena teman saya sama-sama ngajar. Mau saya kirim ini yang apa tadi yang ayat 7 143, surah 7 143. Terus surat 42 51, terus surat 6 ayat 103 ya. 3. Ini surat 10 ayat 226 lagi. Itu kalau udah sampai di surga Firdaus baru melihat wajah Allah. Ya, 26. Terus surat 75 ayat 22 tadi ya. Apakah Muhammad bisa melihat? Tadi Ya, Rasulullah juga belum. Rasulullah kan katanya berdialog. Oh, berdialog aja. Nah, melihat wajahnya Allah belum. Setelah meninggal itu. Ya. Jadi nggak ada yang sanggup wajah Allah. Udah. Nanti setelah meninggal baru ruhnya itu sudah suci bersih, ya, melihat wajah Allah. Nggak ada yang sanggup, ya. Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu. Ini Dok, sedikit Dok. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dokter Hendra ya. Ya, Dokter Hendra. Ya, Dokter Hendra tadi kan apa yang dipaparkan oleh Dokter Hendra tadi lebih banyak itu pada pemimpin-pemimpin kita tuh ya. Pemimpin-pemimpin kita, walaupun pemimpin kecil ataupun pemimpin negara ya. Tadi disinggung oleh Dokter Kurnia 2024. Saya rasa itu menjadi concern juga itu sebenarnya Dokter Hendra ya. Karena dalam kondisi seperti saat ini pemimpin-pemimpin yang digambarkan seperti tadi, seperti Abu Bakar apalagi ya, Umar bin Khattab, sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Mungkin dari Dokter Kurnia ataupun bisa memberikan semacam arahan atau rekomendasi atau himbauan kepada jamaah kita. Betapa pentingnya tahun 2024 ini untuk mempersiapkan diri kira-kira pemimpin yang bagaimana yang sangat diharapkan oleh umat Islam Indonesia. Saya rasa begitu Pak Dokter Hendra. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kurnia, silakan Dr. Kurnia. Bu Nur Hayati. Kalau dari versi saya dok, ini yang cita-cita dokter Akur ini, artinya mereka itu melakukan itu pertama kan pikiran manusia itu akan tumpul-tumpul terus karena setan tadi itu yang Al-A'raf ayat 17 itu, aku akan mendatangimu dari depan, belakang, samping, jadi terus kemudian dokter Akur pernah menjelaskan bahwa setan itu duduk di tempat jauh melihat kita dan siap-siap terus menggoda. Oleh karena itu kita harus terus mengasah otak kita, setiap saat hati kita harus kita asah, yang melalui apa? Melalui kita mentadaburi ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Nah ini yang diinginkan oleh dokter Akur, kita buat sporadis nih, di bagian masing-masing timbulkan lagi. Di pertama kita mulai dulu berani menyampaikan, karena itu memang amanah dari Allah juga, watawasau bil haq, watawasau bisab, watawasau bil haq gitu ya. Jadi itu tugas kita. Jadi kita terus mencoba diri sendiri, kemudian lingkungan kita adakan pengajian, kita berani bersuara, dan di situ kita bisa berbicara bahwa syarat-syarat memilih pemimpin kita bacakan aja ayat-ayat Al-Quran, kan Allah juga mengatakan jika kamu ingin nasihatilah orang-orang yang pintu hatinya sudah berkabut, sebelum dikunci ya, mudah-mudahan hatinya berkabut belum dikunci dengan Al-Quran. Nah, semampumu, namun yang memberi hidayah itu, yang membukakan hati itu adalah semuanya pada kekuasaan Allah. Itu kalau menurut saya seperti itu dokter. Jadi gini ya, Allah udah bilang di surat 3 ayat 26. Aku gilirkan kekuasaan itu. Coba baca Nanda. Baca 3 ayat 26. 3:26. 100 tahun. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kalau kita lihat di situ, dipergilirkannya berapa tahun sekali? Yaitu di hadis 100 tahun sekali. 100 tahun sekali versi Al-Quran. Nah, siklusnya. Nah, sekarang siklus itu dipergilirkan kenapa? Ya, karena enggak menjaga amanah. Ya, misalnya umat Islam yang udah bagus ya, itu sudah melupakan prinsip Al-Quran, dia akan digilirkan. Sama bukan golongan yang bukan ke prinsip Al-Quran, semuanya dicoba. Ya. Jadi dicoba itu nanti itu ada di surat 72, 16, 17. Coba bacain dah. Udah makmur segala macam, justru dengan itulah dicoba. Kalau nggak bisa menjaga, digilirin tuh. Coba baca deh, 72, 16, 17. 16, dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu atau agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Ayat 17, dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Nah, jadi diperkirakan misalnya dikuasain umat Islam selama 13,5 abad. 13 abad lebih lah. Ya, ternyata di fase-fase air itu nggak berjalan sesuai dengan prinsip Al-Quran misalnya. Ya, digilirin. Udah jelas. Ya, nah nanti udah digilirkan sama orang yang bukan berprinsip Al-Quran, nanti mereka juga sebagai suatu cobaan juga nih. Nanti setelah amburadul segala macam dihadirkan sama Allah lagi. Nah, sekarang hitungannya udah mau dekat nih, 2024. Ya, kalau kita hitung tahun 1924 itu keruntuhan Khalifah Utsmani, jadi 100 tahunnya 2024. Nah, keruntuhan Khalifah Utsmani ya, Dok ya? Nah, 1924. Nah, 1924. Ya, jadi 2024 nih pas 100 tahun. Ya.
Nah, itu pertanyaannya, akankah terjadi? Ya, pasti itu terjadi. Makanya seluruh orang ini ya bikin strategi sekarang. Strateginya apa? Bagaimana supaya nggak terjadi? Orang yang berstrategi dengan akal manusia ya berusaha mencegah ini supaya nggak terjadi. Pertanyaannya, akankah terhambat? Enggak. Ya, cuman kita kalau kita mau berpahala di sini, ya kita mempersiapkan generasi, ya generasi di keluarga kita, di sekitar kita itu harus satu tujuan, menyambut ini semua. Ya, sehingga enak kita. Karena untuk menyambut itu semua banyak pergolakan. Kita istiqomah enggak? Ya, kalau nggak istiqomah, ya sayang nggak dapat pahala. Karena setiap pergolakan itu ada maksudnya sama Allah. Itu pahala semua. Makanya Allah bilang, ya, coba bacain dari surat 3 ayat 140. Surah 3 ayat 140. Pada waktu dipergilirkan antara perang Badar, perang Uhud, kalah segala macam, dan setiap pergiliran itu banyak suatu kematian. Kematian itulah justru jadi sahid-sahid untuk mereka. Jika surah Ali Imran ayat 140, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Di setiap cobaan Allah itu nanti di dalam masa pergolakan itu dibuka pintu surga. Mau nggak kita menyambut? Ya. Sama kayak cerita ini ya dok ya, cerita pemuda yang mau kawin itu, dia lebih memilih berperang ketimbang kawin. Julaib itu, ya. Nah, di surat 9 ayat 120, coba baca deh. 9 120. At-Taubah 120. Iya. Tidak pantas lagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Demikian. Lanjut. Masih panjang tuh. Yang demikian itu. Masih panjang lagi? Iya, terus. Masih ada lagi tuh. Yang demikian itu karena mereka, silakan Bu. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak sesuatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita itu berperang itu ditujukan untuk membuat rasa takut mereka, musuh-musuh mereka, rasa cemas mereka. Mengenai hasilnya nggak usah pusing. Hasilnya itu udah ditentuin Allah. Ya sama seperti Muhammad Fatih itu, waktu pertama perang-perang itu kalah dulu dia. Dinasihatin sama ulama. Akhirnya dia terpacu lagi untuk memenangkan. Timbul ide gilanya. Tahu nggak ide gilanya? Muhammad Al-Fatih itu. Tahu nggak? Ngangkat kapal. Nah, ngangkat kapal yang nggak kepikiran sama manusia. Melalui daratan.
untuk menyeberangi itu apa batas sampai Golden Horn itu. Ya, tanduk emas itu. Kan di situ ada ini, ada apa? Ada apa enggak? Ada rantai. Rantai. Jadi kapal itu nggak bisa ke sana. Bayangin nggak kepikiran sama musuhnya untuk strategi itu ditimbulkan sama Allah. Ide gila. Tapi dengan itulah dia menang. Ya, jadi kalau seandainya kita memegang Al-Quran itu, Allah udah berjanji akan menuntun hati mereka untuk menuju kepada kemenangan. Tenang aja, nggak usah ragu itu. Ya, bayangkan Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang melawan konspirasi 21 negara, ya, sedangkan mereka hanya orang Turki aja, itu dalam 1,5 jam dikalahkan 21 negara oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni. 1,5 jam, namanya Mohak, pertempuran Mohak. 21 koalisi tentara Eropa. Hanya 1,5 jam. Ya, Ukraina aja nggak ditaklukin tuh udah berapa hari sama Soviet yang begitu hebat. Ini 1,5 jam. Itulah strategi perang yang hebat-hebat yang telah dibuktikan oleh orang yang betul-betul ini menjalankan filosofi Al-Quran. Pernah nonton nggak ini Barbarossa? Barbarossa itu bagus filmnya tuh. Itu berapa negara hanya dikalahkan dengan Barbarossa yang cuma pengalaman bukan seorang mana amatiran yang perang-perang biasa aja. Bayangkan, karena Allah. Coba nonton filmnya. Ertugrul itu, ya, itu Barbarossa, asik banget kalau nonton filmnya. Ya, jadi yang nggak mungkin bisa mungkin hanya dengan kalimat Al-Quran. Ya. Tenang aja, insya Allah itu akan berjalan. Ya, 2024. 2024 kita siap-siap aja. Karena kesalahannya semakin hari semakin dia perjelaskan kesalahan-kesalahan, dia tambah terus. Lama-lama orang kan jenuh juga semuanya, bahkan pendukungnya pun akan jenuh. Di negeri mimpi sertifikat palsu. Ya lihat aja nanti. Ya, mereka mau apa ke strateginya silakan aja. Strategi Allah itu lebih hebat. KTP juga, Dok. KTP di negeri mimpi itu kan KTP-nya juga di markup sampai jutaan lembar. Terserahlah mereka mau apa kek, markup apa kek. Allah nanti lebih ini markupnya. Ada lagi mau bertanya? Oke, kalau enggak kita cukupkan ya, Indra ya. Ya, Dok. Ya, silakan, Indra. Ya, terima kasih penjelasannya Dr. Kurnia, Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan pagi kita ini bermanfaat buat kita semua. Lagi-lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian dalam penyampaian materi tadi, dan segala kebenaran semata-mata dari Allah SWT. Mungkin kita akhiri saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Kurnia, Dr. Hendra. Terima kasih Dr. Hendra. Dr. Hendra. Sehat selalu. Terima kasih Dr. Hendra, Dr. Kurnia. Kita terus tetap berdoa ya agar Dr. Kurnia sehat terus. Kita bersama-sama kita terus. Amin, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.